Dosa apa yang menyebabkan orang tidak dapat minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama, murtad, keluar dari agama Allah azza wa jalla. Tidak ada jaminan, ini anak-anak ini dengarkan ya. Tidak ada jaminan orang yang hafal Quran kemudian dia akan mati Islam. Tidak ada jaminan orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian masuk Islam. Dia berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian dia tetap Islam sampai mati, nggak ada jaminan. Makanya setelah Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam, ada orang-orang yang dulunya masuk Islam, bahkan dulunya menulis wahyu buat Nabi alaihi salatu wassalam, murtad, keluar dari Islam. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat orang-orang itu, Nabi kenal sama mereka. Mereka ini dulu sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang dibuat-buat sama mereka setelah engkau meninggal dunia. Maka ingat, enggak ada jaminan. Ada seorang di sini, di Malang kalau nggak salah. Dia lulusan pesantren. Dia termasuk penghafal Quran. Dan akhirnya tewas dalam kondisi, bukan tewas, dia meninggal dunia, dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah minzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan sama Rasul SAW. Itu juga dapat membuat orang tidak dapat meminum dari telaga Nabi SAW. Dan sebagian ulama memasukkan dosa-dosa besar. Ketika orang Islam dan terus menganggap remeh dosa-dosa besar ya, dia tidak bertobat kepada Allah azza wa jalla, mati dalam kondisi melakukan dosa-dosa besar itu, termasuk yang akan dihalangi dari minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Dosa apa yang menyebabkan orang tidak dapat minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama, murtad, keluar dari agama Allah azza wa jalla. Tidak ada jaminan, ini anak-anak ini dengarkan ya. Tidak ada jaminan orang yang hafal Quran kemudian dia akan mati Islam. Tidak ada jaminan orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian masuk Islam. Dia berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian dia tetap Islam sampai mati, nggak ada jaminan. Makanya setelah Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam, ada orang-orang yang dulunya masuk Islam, bahkan dulunya menulis wahyu buat Nabi alaihi salatu wassalam, murtad, keluar dari Islam. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat orang-orang itu, Nabi kenal sama mereka. Mereka ini dulu sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang dibuat-buat sama mereka setelah engkau meninggal dunia. Maka ingat, enggak ada jaminan. Ada seorang di sini, di Malang kalau nggak salah. Dia lulusan pesantren. Dia termasuk penghafal Quran. Dan akhirnya tewas dalam kondisi, bukan tewas, dia meninggal dunia, dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah minzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan sama Rasul SAW. Itu juga dapat membuat orang tidak dapat meminum dari telaga Nabi SAW. Dan sebagian ulama memasukkan dosa-dosa besar. Ketika orang Islam dan terus menganggap remeh dosa-dosa besar ya, dia tidak bertobat kepada Allah azza wa jalla, mati dalam kondisi melakukan dosa-dosa besar itu, termasuk yang akan dihalangi dari minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.